Shalom Bapak Ibu, teman-teman muda, smart people, online church yang dikasihi Tuhan. Kita sampai kepada bagian yang ketiga dalam serial khotbah ditarik oleh Tuhan. Tapi sebelum kita lebih jauh lagi, yuk kita siapkan hati kita ambil tempat terbaik, tempat ternyaman kita untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Yuk kita siapkan hati kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih atas kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Kami ada sebagaimana kami ada karena kasih, anugerah, dan penyertaan Tuhan. Dan pada hari ini kami berkumpul kembali dalam ibadah, dalam sharing kebenaran firman-Mu di Smart People Online Church. Itu semua karena kasih, anugerah, dan penyertaan-Mu atas setiap kehidupan kami. Kami kembali datang kepada hadirat-Mu untuk belajar bersama, untuk sama-sama diubahkan, untuk sama-sama diperbaharui, agar kami semakin sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Kami tahu kami jauh daripada kata sempurna. Kami tahu kami jauh daripada kata layak. Engkaulah yang menyempurnakan kami. Engkaulah yang melayakkan kami. Dan hingga pada akhirnya kami akan sama-sama belajar kebenaran firman-Mu pada hari yang indah ini. Tuhan yang mampukan, Tuhan yang kuatkan, bahkan Tuhan yang kasih pengertian-pengertian agar setiap firman yang disampaikan tidak berlalu begitu saja, melainkan mendatangkan kebaikan dalam setiap kehidupan kami. Dan hingga pada akhirnya kami semakin diserupakan oleh kebenaran firman-Mu, oleh Tuhan Yesus Kristus. Allah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Ajar kami sedalam-dalamnya, berbicara ke kami sekeras-kerasnya, agar kami mengerti apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Tuhan berkati setiap jemaat Smart People Online Church dimanapun mereka berada, biar mereka dapat mengerti apa yang firman ini mau sampaikan dan apa yang Tuhan mau sampaikan dalam setiap kehidupan jemaat-Mu di Smart People Online Church, terkhusus di Palangkaraya. Tuhan berkati di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap jemaat Smart People Online Church yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sama-sama dengan bangga katakan amin. Oke, shalom Bapak Ibu, teman-teman muda di Smart People Online Church, shalom. Oke, mantap. Yo, walaupun kita mungkin beda jarak, beda waktu dan sebagainya, yo yang semangat dan siap diberkati pada hari ini oleh kebenaran firman Tuhan, ketik dalam kolom komentar, saya siap diberkati lebih lagi. Mantap. Oke, saya kasih beberapa waktu detik ke depan untuk Bapak, Ibu, teman-teman muda di Smart People Online Church untuk ketik saya siap diberkati. Oke. Mantap. Sepertinya sudah mulai ramai di kolom komentar. Tetapi kalau boleh saya tahu, saya izin bertanya kepada Bapak, Ibu, teman-teman muda di Smart People Online Church, siapa yang mengikuti 3 bagian khotbah dengan serial khotbah ditarik oleh Tuhan? Boleh kasih like mungkin, atau boleh komen juga bagaimana perasaannya mengikuti 3 bagian serial khotbah ditarik oleh Tuhan. Kalau kamu merasa diberkati, ketik dalam kolom komentar. Mungkin ada alasan kenapa kamu terberkati dengan serial khotbah ini, atau mungkin kamu sedang ditarik oleh Tuhan dan kamu dikuatkan oleh firman kebenaran ini. Bisa diketik juga di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu, teman-teman muda yang mungkin baru join pertama kali, di bagian yang ketiga ini, saya menyarankan Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini untuk kembali melihat di channel YouTube Smart People Online Church mengenai khotbah saya dalam series ditarik oleh Tuhan. Kita masuk pada bagian yang ketiga.
Pada bagian yang pertama kita belajar mengenai Tuhan tarik mundur. Di bagian yang kedua kita belajar mengenai tenang, semua dalam kendali. Dan pada bagian yang ketiga ini kita akan sama-sama bahas mengenai taat dalam tarikan. Oke, mantap. Sudah dimunculkan, sudah ditayangkan. Taat dalam tarikan. Dalam setiap khotbah saya, dimanapun saya berkhotbah, dimanapun Tuhan izinkan saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya selalu sampaikan kepada setiap yang mendengarkannya, setiap jemaat Tuhan, bahwasanya firman Tuhan itu sama seperti kita makan, sama seperti kita minum, sama seperti kita tidur. Kamu akan makan kalau kamu lapar, kamu akan minum kalau kamu haus, kamu akan tidur kalau kamu ngantuk, capek, lelah, dan sebagainya. Firman Tuhan juga dapat berguna bagi kehidupan kita ketika kita membutuhkannya. Masalahnya kalau firman ini nggak dicatat atau sekedar kamu ingat, kamu nggak tahu kapan kamu butuh firman hari ini. Kamu nggak tahu kapan kamu butuh firman taat dalam tarikan. Kalau besok, puji Tuhan. Kalau seminggu kamu masih ingat, puji Tuhan. Tapi kalau sebulan yang akan datang, untuk kamu yang kuliah, saya pribadi terlalu yakin bahwasannya tugas dari dosenmu lebih kamu ingat daripada firman hari ini. Bahkan untuk kamu yang lagi bekerja, saya yakin dan percaya omelan bosmu jauh lebih kamu ingat daripada firman hari ini. Atau mungkin tanggal gajianmu mungkin jauh kamu lebih ingat daripada firman hari ini. Makanya dengan segala kerendahan hati, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini, catat setiap poin-poin yang penting. Tidak usah catat semua omongan saya, tapi catat setiap bagian yang terpenting yang berguna bagi kehidupan kamu. Kiranya setiap firman yang ditaburkan bisa mengubahkan kamu, menguatkan kamu, bahkan menopang dalam setiap kehidupan kamu. Dan puji Tuhan, pada bagian yang ketiga ini, saya diberi kepercayaan oleh keluarga, oleh gembala, oleh jemaat di Smart People Online Church untuk melanjutkan serial khotbah ditarik oleh Tuhan. Pada bagian yang pertama kita udah belajar. Kita ini adalah anak panah di tangan pahlawan. Kita ini seharusnya siap untuk ditarik. Pada bagian yang kedua, beberapa minggu atau beberapa hari yang lalu, kita sama-sama bahas mengenai tenang, semua dalam kendali. Bermaksud apa? Untuk mengingatkan kita kalau kita ditarik Tuhan. Kalau saat ini mungkin kamu sedang ditarik Tuhan, tenang, semua penarikan di dalam kendalinya Tuhan. Dan pada bagian yang ketiga ini, kita akan sama-sama berbicara tentang ketaatan. Ketaatan. Kata dasar dari ketaatan adalah taat. Taat kalau dibalik juga taat, Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Kamu mau bolak-balik kata taat bagaimanapun, hasilnya tetap sama. Kecuali kalau kamu iseng, T yang depan kamu pindahin bagian yang kedua, T yang belakang kamu pindahin di bagian yang ke tengah. Jadi ATTA. Itu tambah tidak jelas. Jadi jangan dirubah, biarlah taat tetap taat, sekalinya pun dibalik tetap taat. Pada bagian yang ketiga ini kita akan sama-sama bahas mengenai taat dalam tarikan. Serial khotbah ini juga sedang saya bahas, juga sedang saya sampaikan kepada keluarga pemuritan generasi, tempat di mana Tuhan percayakan saya melayani, tempat di mana Tuhan percayakan saya untuk memimpin anak-anak muda, bahkan berbagai usia yang mau belajar kebenaran firman Tuhan tanpa dibatasi denominasi gereja, tanpa dibatasi latar belakang, dan sebagainya. Puji Tuhannya, dengan perkenanan Tuhan, pemuritan generasi Tuhan izinkan terus hadir bagi setiap generasi. Dan hari ini kita akan sama-sama belajar, sama-sama membahas di Smart People Online Church mengenai taat dalam tarikan. Yuk, yang siap diberkati, kasih emot-emot mungkin, atau kasih like-like mungkin
di tempat masing-masing. Kita akan sama-sama bahas mengenai taat dalam tarikan. Di dalam Mazmur 127 ayat yang keempat, di slide yang berikutnya, mengatakan demikian firman Tuhan. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Alkitab mengatakan bahwasannya pada masa muda kita seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Masalahnya adalah ayat ini bukan diperuntukkan hanya untuk anak-anak muda. Ayat ini bukan hanya diperuntukkan untuk teman-teman remaja. Ayat ini bukan diperuntukkan bukan teman-teman muda di tempat ini. Tetapi ayat ini diperuntukkan untuk setiap kita yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya yakin dan percaya jemaat Smart People Online Church yang bergabung pada ibadah hari ini adalah jemaat yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Katakan amin. Karena saya yakin dan percaya, Bapak, Ibu, teman-teman muda di tempat ini nggak mungkin join ke tempat ini, nggak mungkin datang ke tempat ini kalau nggak punya tujuan. Harus mengeluarkan tenaga, harus mengeluarkan biaya, dan sebagainya. Atau mungkin Bapak, Ibu, teman-teman muda bisa saja datang ke gereja lain untuk mendengarkan setiap firman Tuhan. Tapi nyatanya Bapak, Ibu, teman-teman muda, dengan sengaja, dengan secara sadar, Bapak, Ibu, teman-teman muda di tempat ini datang ke ibadah Smart People Online Church. Artinya apa? Artinya Bapak, Ibu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya terlalu yakin dan percaya. Ini udah 10 menit lebih. Artinya memang Bapak, Ibu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Artinya kalau Bapak Ibu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, atau teman-teman muda, kamu mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, berarti ayat ini ditujukan untuk kita semua di tempat ini. Ayat ini mengatakan seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa apa? Pada masa muda. Kata pada masa muda ini adalah kata untuk menggambarkan seseorang yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Saya katakan di bagian yang pertama, saya katakan di bagian yang kedua, maka di bagian yang ketiga ini saya juga berani katakan bahwasanya ayat ini juga diperuntukkan untuk kamu yang mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, maka kita seperti anak-anak panah. Kalau kita mau mengenal Tuhan lebih dalam lagi, berarti kita siap ditarik. Saya bilang dari bagian yang pertama sampai bagian yang ketiga ini, bahwasanya ditarik Tuhan itu pahit. Ditarik Tuhan itu enggak enak. Ditarik Tuhan itu sengsara. Ditarik Tuhan itu susah dan sebagainya. Makanya dalam slide yang berikutnya, saya juga mengatakan demikian. Bapak, Ibu, teman-teman muda dapat melihatnya. Tarikan Tuhan itu rasanya abstrak seperti gambar yang Bapak Ibu lihat. Tarikan Tuhan itu sakit. Tarikan Tuhan itu pahit. Tarikan Tuhan itu gila. Tarikan Tuhan itu absurd. Tarikan Tuhan itu nggak sesuai harapan. Tarikan Tuhan itu aneh. Tarikan Tuhan itu nggak jelas. Tarikan Tuhan itu abstrak. Tarikan Tuhan itu membagongkan. Kalau kata anak-anak Jakarta. Bahkan tarikan Tuhan itu apa? Di luar ekspektasi. Tarikan Tuhan hanya bikin kamu muter-muter. Tarikan Tuhan kalau kata orang-orang di Instagram itu di luar nurul katanya. Atau di luar nalar. Tarikan Tuhan itu ribet. Tarikan Tuhan itu nggak karuan. Tarikan Tuhan itu tak terpahami. Tahu dah, kocak dah, mengganggu, dan sebagainya. Tapi saya mau sampaikan kepada Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Kalau ditarik Tuhan, please taat. Mungkin kamu nggak tahu apa artinya saat ini. Tapi ketika penarikan demi penarikan telah kamu lewati atas izin dan kehendak Tuhan, kamu akan jadi mengerti. Makanya pada bagian yang kedua kemarin saya katakan, akan ada masanya kamu yang ditarik Tuhan saat ini, ketika semuanya sudah lewat, ketika kamu mau taat dalam setiap penarikan, kamu akan berkata, oh ini yang Tuhan mau.
Oh, ini yang Tuhan kehendaki. Oh, ini kenapa Tuhan tarik saya. Dan sebagainya. Karena awalnya penarikan itu nggak enak. Karena awalnya penarikan itu sakit. Karena awalnya penarikan itu pahit. Penarikan itu di luar dari segala ekspektasi yang kamu sedang bangun. Penarikan itu di luar dari rencana yang kamu inginkan. Tapi atas seizin Tuhan, pada waktunya, kamu akan mengerti. Setiap penarikan demi penarikan untuk mendatangkan kebaikan. Yang setuju katakan amin. Makanya Bapak Ibu, saudara-saudara atau teman-teman muda di tempat ini, jangan takut kalau ditarik Tuhan. Jangan gentar kalau ditarik Tuhan. Karena di slide berikutnya saya katakan begini, tarikan Tuhan membuat kamu mengerti bahwa kamu terbatas dan Tuhan tidak terbatas. Tarikan Tuhan membuat kita mengerti bahwa kita sebagai manusia itu terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Oke. Saya tahu dan saya paham khotbah ini rasanya sakit buat kamu. Pak, masa iya tarikan Tuhan membuat saya mengerti? Tarikan Tuhan itu membuat saya menyerah, Pak, bukan mengerti. Kak, masa iya tarikan Tuhan membuat saya mengerti? Tarikan Tuhan membuat saya hampir mati, Kak. Tapi saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Tarikan Tuhan membuat kamu semakin sadar. Tanpa Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tarikan Tuhan membuat kamu menjadi telanjang di hadapan Tuhan. Menyadarkan diri kamu terbatas. Kamu yang kaya nggak selamanya kamu bisa beli proses yang Tuhan kasih. Kamu yang hari ini punya banyak waktu, nggak selamanya waktu bisa membayar tarikannya Tuhan. Terkadang yang bisa membayar tarikannya Tuhan hanya tangisan dan ketaatanmu. Oke. Terkadang yang bisa membayar tarikannya Tuhan hanya tangisan dan ketaatan kamu sama Tuhan. Karena tarikan Tuhan tidak terselami. Tarikan Tuhan nggak masuk di akal. Kalau masuk di akal itu bukan tarikan Tuhan, bos. Kalau hari ini kamu mau masuk kampus A nih, mau masuk kampus A, oke? Mungkin kamu kemarin SNBP gagal masuk kampus A. Tapi di jalur-jalur berikutnya, di jalur mandiri kamu masuk kampus A, itu bukan tarikan Tuhan. Tapi emang belum waktunya aja. Atau mungkin karena SNBP kamu malas belajar, di mandiri kamu rajin belajar. Tapi yang namanya tarikan Tuhan akan membuat kamu di mana tempat yang kamu nggak pikirin sebelumnya. Membuat kamu nggak pernah berambisi di tempat itu, tapi Tuhan sediakan tempat itu buat kamu. Tarikan Tuhan itu seperti itu. Membuat kamu tanpa sadar berkata, hanya Tuhan yang tidak terbatas. Membuat kamu dengan sadar berkata, tanpa Tuhan aku nggak bisa berbuat sampai hari ini. Karena sesungguhnya tarikan Tuhan untuk membuat kamu telanjang. Agar kita tahu diri di hadapan Tuhan. Makanya tema hari ini saya sampaikan adalah taat dalam tarikan. Karena taat dalam tarikan itu nggak mudah loh. Taat dalam janji itu mudah. Oke? Taat dalam janji itu mudah. Ada sesuatu yang dijanjikan dan kamu akan berusaha untuk taat. Tapi ini nggak ada yang dijanjikan, tapi kamu harus taat. Dan prosesnya sulit lagi. Taat aja susah. Apalagi dalam tarikan. Taat aja susah. Apalagi dalam tekanan. Taat aja susah. Apalagi dalam permasalahan. Jarang ada orang Kristen dalam masalah berani taat dengan kehendak Tuhan. Jarang ada orang Kristen dalam tekanan berani taat dalam kehendak Tuhan. No, jarang. Meskipun tarikan Tuhan seperti slide yang sebelumnya, mungkin bisa dimundur satu slide. Meskipun tarikan Tuhan seperti slide sebelumnya, yang saya kasih lihat, begini bentukan tarikan Tuhan, tapi di hancurnya tarikan Tuhan, membuat kamu mengerti
Hanya Tuhan yang tidak dapat terbatas. Kamu terbatas. Hanya Tuhan yang tidak dapat terbatas. Hanya Tuhan yang tidak dapat masuk di akalmu. Ketika kamu lahir dari keluarga miskin, orang-orang di sekitarmu akan bilang apa? Kamu nggak bisa jadi kaya. Kamu nggak bisa dipakai Tuhan lebih lagi. Tapi di saat itulah Tuhan membuktikan tarikannya di luar isi kepala manusia. Mungkin kalau hari ini kamu sedang melayani Tuhan setia banget. Oke, melayani Tuhan setia banget, nggak ada motivasi lain, hanya taat, dan taat. Tiba-tiba Tuhan kasih panggilan ke kamu, suatu hari nanti kamu harus memimpin suatu bangsa, suatu kaum, suatu jemaat yang kamu nggak tahu dari mana dia, dan kamu harus membentuk suatu gereja yang kamu nggak mengerti. Dan kamu nggak punya apa-apa pada saat itu. Kamu terlahir dari keluarga miskin. Bahkan Tuhan pakai hidupmu untuk melayani. Kamu nggak punya teman-teman kaya. Kamu nggak punya backingan-backingan yang bisa membuat rencana Tuhan tergenapi atas hidup kamu. Yang kamu punya hanya hati. Kamu samperin orang demi orang untuk menyampaikan visi yang Tuhan taruh di hatimu. Dan rasanya bagi orang-orang yang kamu samperin akan berkata apa? Kayaknya nggak mungkin deh. Kamu harus cari relasi dulu kalau memang Tuhan panggil kamu bangun gereja. Kamu harus cari uang dulu kalau Tuhan panggil kamu bangun gereja. Dan sebagainya. Dan tarikan Tuhan mungkin seperti itu. Rasanya nggak jelas bagi orang dunia. Tapi di slide berikutnya saya katakan, tapi tarikan Tuhan membuat kamu mengerti. Yuk sama-sama katakan di tempat masing-masing. Membuat saya mengerti. Tarikan Tuhan membuat saya mengerti bahwa saya terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Di slide berikutnya, tim. Oke. Tarikan Tuhan akan membuat kamu mengerti kamu terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Tarikan Tuhan membuat kamu mengerti bahwasanya akalmu nggak bisa menyelami apa yang Tuhan kehendaki. Dunia boleh berekspektasi, dunia boleh memikirkan yang jahat tentang kamu, tapi kalau memang kamu sedang ditarik Tuhan, maka semua aman-aman aja. Dan saya mau ingetin buat teman-teman muda di tempat ini, Bapak Ibu di tempat ini, bahwasanya tarikan Tuhan bukan dimulai dari awalnya kamu mengerti, tapi tarikan Tuhan dimulai dari ketaatan kamu. Makanya ada beberapa hamba Tuhan mengatakan demikian. Ketaatan di depan, pengertian di belakang. Bukan ngerti dulu baru taat. Tapi taat dulu agar kamu mengerti. Tapi banyakkan dari kita maunya ngerti dulu baru taat. Ada nggak kamu di antara kamu Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini, kamu mau taat dulu baru ngerti atau ngerti dulu baru taat? Kalau ngerti baru taat, itu bukan berjalan dengan Tuhan, bukan berjalan dengan iman, tapi berjalan dengan feelingmu, teman-teman. Tapi kalau kamu nggak ngerti apa-apa, kamu hanya punya taat dan cinta akan Tuhan, itu yang namanya ketaatan. Itu yang namanya berjalan dengan iman. Itu yang namanya berjalan dengan Tuhan. Karena berjalan dengan Tuhan membuat kamu sadar kamu nggak bisa apa-apa. Membuat kamu sadar di luar Tuhan semuanya sia-sia. Makanya dalam slide berikutnya kata Oswald Chamber mengatakan demikian. Iman sejati bukan percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi percaya bahwa Tuhan akan apa? Akan melakukan yang terbaik. Beda apa yang kita inginkan sama apa yang terbaik. Apa yang kita inginkan belum tentu apa yang terbaik. Tapi apa yang terbaik biasanya kita idam-idamkan.
Apakah ada Bapak Ibu, teman-teman muda di sini mau yang terburuk? Apakah ada Bapak Ibu, teman-teman muda di sini mau yang terjelek? Pasti nggak ada. Pasti maunya apa? Yang terbaik. Bahkan setiap doa apa? Berikan saya yang terbaik dari yang terbaik. Ini terbaik, ini yang terbaiknya. Wow. Artinya apa? Seharusnya ini mengingatkan kita, kata Oswald Chambers, salah satu teolog yang sangat terkenal pada masanya. Iman sejati bukan percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan, tapi percaya Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi kita. Masalahnya hari ini kita berani nggak berkata demikian? Berani nggak kita berkata, Tuhan lakukanlah apa yang terbaik? Karena biasanya apa yang Tuhan anggap terbaik, kita nggak pernah pikirin. Kita mau, tapi kita nggak pernah pikirin. Seperti bangsa Israel kemarin. Bangsa Israel mau yang mereka inginkan. Di bagian yang kedua saya sudah jelasin mengenai suatu peta di mana bangsa Israel berjalan di yang garis kuning. Kalau Bapak Ibu teman-teman mengingat, garis kuning adalah itu penyusurannya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir sampai ke tanah yang Tuhan izinkan kepada mereka. Sedangkan yang merah, yang kuning itu jalan-jalan singkatnya, kalau tidak salah begitu. Bisa dicek kembali. Bangsa Israel hanya mau yang cepat. Bangsa Israel hanya ingin yang cepat. Tapi itu bukan yang terbaik bagi bangsa Israel. Yang terbaik bagi bangsa Israel, mereka harus muter. Gitu. Ada nadanya. Gimana? Muter. Meskipun nggak nyambung, it's okay. Bangsa Israel mau dari A sampai ke tanah yang Tuhan janjikan. Tapi Tuhan nggak mau begitu, bos. Dia bawa bangsa Israel muter. Dan itulah imanmu sedang diuji. Kamu taat sama Tuhannya atau kamu taat sama hasilnya? Kamu pegang janjinya atau kamu cuma ngarepin berkat-berkatnya aja? Jangan jadi orang Kristen yang cuma ngarepin berkat. Berkat boleh. Diberkati mau, kok saya juga mau. Tapi diberkati bukan tujuan utama dari kehidupan orang Kristen. Tujuan utama dari kehidupan orang Kristen bukan berkatnya, tapi sang pemberi berkatnya. Karena iman sejati bukan percaya. Karena iman sejati bukan percaya bahwa Tuhan akan melakukan apa yang kita inginkan. Tapi percaya bahwa Tuhan akan melakukan yang terbaik. Masalahnya hari ini, Bapak, Ibu, teman-teman muda di tempat ini, saat ini sedang berjalan di area mana? Di area yang kamu inginkan, atau di area yang Tuhan kehendaki? Bapak Ibu hari ini ada di jalur yang mana? Di jalur yang Tuhan inginkan atau di jalur yang Tuhan kehendaki? Dua-duanya berbeda. Dua-duanya nggak bisa disatuin. Kecuali kalau kamu mengerti apa yang Tuhan mau. Kecuali kalau kamu tahu apa yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Makanya hari ini mengingatkan kita, firman hari ini mengingatkan kita, bahwasanya tarikan Tuhan membuat kamu mengerti bahwa kamu terbatas dan hanya Tuhan yang tidak terbatas. Di saat kamu tahu kamu terbatas dan Tuhan tidak terbatas, hanya ketaatanlah yang bisa membayar semuanya. Makanya tadi di awal saya katakan, tarikan Tuhan bisa kamu bayar dengan tangisanmu dan dengan ketaatanmu, agar suatu hari nanti dari tarikan Tuhan, lewat ketaatanmu, lewat tangisanmu, kamu bisa membuktikannya bahwasanya Tuhan yang kamu sembah selama ini selalu bersamamu di setiap masanya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa taat di dalam tarikan? Di slide berikutnya saya kasih pertanyaan buat Bapak, Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Bagaimana kita bisa taat di dalam tarikan? Karena susah loh.
Taat di dalam tarikan itu susah. Saya sudah katakan di awal tadi. Taat aja susah, apalagi taat dalam tarikan. Taat dalam janji mungkin lebih gampang daripada taat dalam tarikan. Tapi taat dalam tarikan, taat aja susah, apalagi dalam tarikan. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, kalau Tuhan Yesus nggak mau taat kepada kehendak Bapa, habis kita saat ini. Kalau Paulus nggak mau taat, maka nggak ada 13-14 kitab di Perjanjian Baru yang ia tulis. Dengan tangan, dengan pikiran, dan dengan hatinya. Bagaimana kita bisa taat di dalam tarikan? Kita buka Lukas 5, ayat yang pertama sampai yang kelima. Meskipun nanti disediakan di slide, saya berharap Bapak, Ibu, teman-teman muda di tempat ini bisa membukanya di Alkitab masing-masing. Yuk, yang siap diberkati, siapkan catatan, pulpen, pensil, buku, atau handphone Bapak, Ibu, Saudara di tempat masing-masing. Kita buka Lukas 5, ayat yang pertama. Tim media tolong disediakan. Nanti tolong diganti slide-nya di setiap ayatnya. Lukas 5 ayat yang pertama mengatakan, demikianlah firman Tuhan. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai apa? Di pantai Danau Genesaret. Sedang orang banyak mengerumuni dia. Hendak apa, Bapak Ibu, teman-teman muda? Mendengarkan firman Allah. Ayat yang kedua, ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang apa? Membasuh jalannya. Yang ketiga, ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, yang menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari mana, Bapak Ibu? Dari atas perahu. Ayat yang keempat. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Dan ayat yang terakhir, kasih keras suaranya dengan bangga. 3, 2, 1. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak apa? Mendapat apa-apa, tidak apa? Menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jalannya juga. Sebelum kita ke poin yang pertama, saya mau mengingatkan Bapak, Ibu, teman-teman muda di sini. Ingat bahwasannya ini adalah pertemuan pertama kali antara Tuhan Yesus dengan murid-muridnya. Oke. Dan pertemuan ini merupakan first impression bagi mereka. Kalau kata anak zaman sekarang. Murid-muridnya bisa berkata, Yesus saat datang tuh aneh loh. Dan sebagainya. Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini. Ketika Tuhan Yesus pertama kali ketemu murid-muridnya, dia nggak tahu siapa murid-muridnya. Mungkin dalam hatinya tahu. Tapi apakah murid-muridnya bisa punya perasaan yang sama seperti Tuhan Yesus? Belum tentu. Itu yang pertama. Ini first impression loh. Pertama kali kamu ketemu saya, gimana perasaannya? Seperti itulah. Tapi Tuhan Yesus membuka pertemuan mereka dengan hal yang sederhana. Bahkan dengan, walaupun sederhana, tapi ketaatan dari murid-muridnya itu diuji. Atau mungkin dari calon-calon muridnya itu diuji. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua, murid-murid yang jadi nelayan ini, calon murid-muridnya Tuhan Yesus yang jadi nelayan, karena pada masa itu belum murid, bisa kita katakan, karena masih calon, karena bisa saja mereka menolak dan gak jadi murid. Walaupun kita tahu endingnya mereka jadi murid, dan masuk ke dalam 12 murid Tuhan Yesus. Tapi bisa jadi, dengar baik-baik, pada saat itu mereka mungkin bisa jadi menolak menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kita bisa katakan mereka mungkin bisa jadi calon. Oke? Karena kita nggak bisa menyelami pikiran pada masa itu. Tapi yang menariknya di yang kedua, selain ini merupakan pertemuan pertama bagi mereka, ini juga merupakan pertemuan yang absurd, merupakan pertemuan yang aneh. Karena apa? Yang pertama, oke? Yang pertama, Tuhan Yesus nggak, oke. Bisa di ayat yang tadi dulu,
Tim, yang pertama, murid-murid Tuhan Yesus ini nggak tahu latar belakang Tuhan Yesus itu apa. Sekalinya pun mereka tahu latar belakang Tuhan Yesus itu apa dan siapa, pasti nggak akan nyangka. Karena kenapa? Perhatikan baik-baik ya. Ini berbicara tentang menangkap ikan. Oke, Simon dan kawan-kawan, mereka adalah nelayan yang handal. Bahkan Alkitab katakan mereka semalaman nggak dapat ikan sama sekali. Oke, calon murid-murid Tuhan Yesus ini adalah nelayan yang handal. Mereka menyusuri laut semalaman dan nggak dapat ikan. Tapi kita sama-sama lihat, kita bedah latar belakangnya Tuhan Yesus. Oke, dia bukan nelayan, dia hanya anak tukang kayu. Kita tidak pernah baca di Alkitab di sebelum-sebelumnya Tuhan Yesus mancing ikan. No. Bahkan di ayat pertama dikatakan bahwasanya apa? Tuhan Yesus sedang memberitakan firman Allah. Bukan sedang mancing. Bukan sedang menjala ikan. Tapi sedang memberitakan firman Allah. Simon dan kawan-kawannya bisa saja menolak. Enggak, lo emang bisa apa? Lo kan hanya tukang kayu. Kalau kata anak zaman sekarang. Lo kan hanya anak tukang kayu. Lah gua nelayan dan sebagainya. Simon dan kawan-kawan bisa memilih untuk nggak taat. Tapi lihat ayat yang kelima yang tadi kita baca. Simon berusaha taat. Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak mendapat apa-apa. Tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau yang menyuruhnya. Kenapa Simon bisa berkata demikian? Sampai sini mengerti. Sulit loh mempercayai seseorang baru dari first impression. Sulit loh mempercayai seseorang yang nggak bidangnya. Kamu bayangkan. Oke. Kamu mau fotokopi berkas. Oke. Kamu datang ke tukang fotokopi dan kamu lihat tukang fotokopinya nggak ada. Ada mesinnya, tapi nggak ada tukang fotokopinya. Terus di sekitaran tukang fotokopi itu ada tukang rujak. Oke. Ada tukang apa teman-teman? Rujak. Oke. Terus tukang rujaknya nyamperin kamu dan bilang begini, Mbak, saya fotokopi aja Mbak. Saya bantu Mbak fotokopi. Saya terlalu yakin di pikiran pertama kamu akan bertanya sama tukang rujaknya, Mas emang punya latar belakang apa sampai bisa fotokopi? Oke. Terus tukang rujaknya bilang, saya nggak punya basic fotokopi sih Mbak. Saya nggak pernah bekerja tukang fotokopi dan sebagainya. Saya hanya tukang rujak yang memang mau membantu Mbak. Kira-kira apa yang kamu lakukan? Apakah kamu akan kasih berkas-berkasmu ke tukang rujak tersebut untuk difotokopiin? Atau kamu akan bilang, maaf Pak, sepertinya saya tunggu abangnya aja deh. Dan saya terlalu yakin kamu akan berkata kepada yang kedua tadi. Kepada yang dua tadi. Kamu akan minta maaf dan bilang, tunggu tukang fotokopinya aja. Murid-murid Tuhan Yesus juga dapat berkata demikian. Makanya di ayat yang kelima, kalau kita eksegesi lebih dalam lagi, eksegesi adalah ilmu pembelajaran dalam teologi untuk mencari makna yang sebenarnya dalam Alkitab. Dalam segala konteks. Konteks sejarah, konteks bahasa, dan sebagainya. Makanya di Lukas 5 ayat yang kelima, dikatakan di awal adalah apa? Telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Ini memperlihatkan bahwasanya Simon adalah orang yang kredibel dalam bidangnya. Simon adalah orang yang udah berusaha mencari ikan semalaman bersama dengan teman-temannya. Terus ada orang yang nggak tahu dari anta beranta dan menyuruh Simon. Simon bisa untuk nggak taat. Simon bisa untuk menolak.
Mungkin kamu berpikir, enggak lah, Simon pasti mau lah dia tahu Tuhan Yesus. Bosku. Tuhan Yesus dulu enggak seterkenal, enggak setrending yang sekarang. Terkenal. Tapi banyak yang enggak menyangka dia Tuhan. Oke? Beda masa. Maka dalam mempelajari Alkitab ini, jangan bawa pemikiran di masa kini ke masa lalu. Karena akan ada gap. Oke. Dan Lukas 5 ayat yang kelima ini bisa kita lihat sama-sama. Simon menjelaskan apa yang ia sudah lakukan. Bahkan Simon menjelaskan kredibelnya dalam menangkap ikan. Tapi di saat itu juga Simon berusaha taat dengan apa yang Tuhan inginkan. Pertanyaan sederhana. Bagaimana kita bisa taat di dalam tarikan? Di poin yang pertama, saya kasih poin. Dengarkan suaranya sekalipun kita lelah. Bisa di next slide, tim. Dengarkan suaranya sekalipun kita lelah. Saya tahu ditarik Tuhan itu pahit. Saya tahu ditarik Tuhan itu makan waktu. Saya tahu ditarik Tuhan itu membuat kamu nggak mengerti apa yang Tuhan mau. Tapi sekalipun lelah, sekalipun capek, sekalipun kamu nggak mengerti, dengar suaranya Tuhan. Dengar suaranya Tuhan bisa lewat apa aja, Kak Jo. Dengar suaranya Tuhan bisa lewat apa aja, Pak Jo. Dengar suaranya Tuhan bukan hanya lewat audible yang bisa didengar, tapi juga lewat orang-orang di sekitar. Bahkan apa yang timbul di hati kamu dan biasanya bertentangan dengan apa yang kamu mau. Dengarkan suaranya meskipun kita lelah. Simon dan kawan-kawan semalaman suntuk mencari ikan. Menjala ikan. Nggak ada hasilnya. Tiba-tiba Tuhan Yesus berkata, dekati dia dan berkata, tebarkan jalamu ke kolam yang lebih dalam lagi. Secara manusiawi, secara logika kita akan marah. Lu tahu apa? Saya sudah menebar jala ikan semalaman. Saya orang yang kredibel. Tiba-tiba lu nggak tahu dari mana. Lu bilang tebarkan jala lebih dalam lagi. Mungkin hari ini, dalam proses penarikannya Tuhan mau kamu lebih dengar lagi suaranya Tuhan. Tuhan mungkin mau kamu lebih dengar lagi apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Terkadang maaf ya, ego kita tuh jauh lebih besar daripada suaranya Tuhan. Ego kita tuh lebih besar dari apa yang Tuhan kehendaki. Yang akhirnya membuat kita nggak taat sama Tuhan. Yang akhirnya membuat kita putus asa di tengah jalan. Yang akhirnya membuat kita menyerah dan mundur dari panggilannya Tuhan. Dengarkan suaranya Tuhan sekalipun kita lelah. Meskipun ada hamba Tuhan yang berkata bahwasanya suara dunia jauh lebih menarik daripada suara Tuhan, tapi saya mau katakan di sini, suara dunia memang jauh lebih menarik pada suaranya Tuhan. Tapi ketaatanmu akan membuktikan siapa dirimu di matanya Tuhan. Dengarkan suaranya Tuhan sekalipun kamu lelah, sekalipun kamu capek, sekalipun kamu nggak ngerti bagaimana, tapi dengerin suaranya Tuhan dan berusaha taat. Karena kalau hanya cuma dengar suaranya Tuhan dan nggak taat, maka sama aja bohong. Oke. Dan poin yang kedua, bisa di next slide. Bagaimana caranya kita supaya taat dalam penarikannya Tuhan? Mundur lebih dalam meski nggak masuk akal. Oke. Mundur lebih dalam meskipun nggak masuk akal. Saya tahu kamu awalnya mungkin orang yang kredibel. Saya tahu mungkin kamu adalah orang yang oke dalam bidang tersebut. Tapi dalam ditarik Tuhan, egomu nggak bisa melawan tarikannya Tuhan. Pengertianmu nggak bisa melawan tarikannya Tuhan. Maka tadi saya katakan, ketaatan di depan, pengertian di belakang. Bukan ngerti dulu baru taat, tapi taat dulu supaya kamu ngerti. Kalau Tuhan suruh mundur, mundur lebih dalam. Meski nggak masuk akal buat kamu. Kalau Tuhan suruh stop dulu.
Kalau Tuhan suruh gerak, gerak dulu. Tapi sekarang banyak kita, Pak, Bu, teman-teman muda di tempat ini, kita terkadang suka ngide sendiri. Tuhan nggak suruh, tapi kamu bilang Tuhan suruh. Tuhan suruh diam, kamu malah bergerak kemana-mana. Karena apa? Karena takut kalah saing, karena takut diomongin, karena takut dianggap rendah, dan sebagainya. Tapi Tuhan suruh bergerak, kamu diam. Dengan alasan apa? Kapok, nanti gagal. Kapok, nanti Tuhan gak bikin berhasil, dan sebagainya. Makanya kalau Tuhan suruh mundur, mundur. Kalau Tuhan suruh maju, maju. Oke. Untuk menghancurkan tembok Yeriko, Tuhan bilang, puterin setiap hari 1 kali. Di hari yang ke-7, kamu muter 7 kali, maka tembok itu akan rubuh. Di dalam setiap pemutaran yang kamu lakukan, nggak boleh banyak omong. Nggak boleh berisik dan sebagainya. Mereka bisa aja muter langsung tuh, sehari 2 kali, sehari 2 kali. Selesai. Tapi Tuhan nggak mau begitu, bos. Tuhan bisa ngancurin tembok Yeriko dengan kuasanya. Tapi Tuhan mau lihat ketaatannya sampai di mana. Sama seperti kehidupan kita hari ini. Tuhan bisa bikin kita berhasil, naik dan tidak turun, jadi kepala dan tidak jadi ekor. Tapi yang Tuhan mau lihat, ketaatanmu sampai di mana. Kesetiaanmu sampai di mana. Kalau kamu nggak bisa taat terhadap perkara yang kecil, bagaimana saat Tuhan kasih perkara yang besar sama kamu. Kalau kamu nggak bisa setia sama perkara kecil, bagaimana dengan perkara besar ketika Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kamu. Kalau Tuhan suruh mundur, mundurlah. Kalau Tuhan suruh maju, majulah. Kalau Tuhan suruh diam, diam di tempat. Kalau Tuhan suruh bergerak, bergeraklah. Semua atas izin Tuhan. Mundur lebih dalam meski nggak masuk akal. Kalau sampai masuk di akal, itu bukan ketaatan namanya. Karena terkadang ketaatan suka nggak masuk di akal manusia. Ketaatan suka berlawanan dengan akal manusia. Karena Tuhan pada dasarnya nggak bisa diselami oleh pikiran kita. Oke. Dan poin yang ketiga, kita akan sama-sama belajar menjadi poin yang terakhir. Pada bagian yang ketiga ini, kita sama-sama di next slide, percayai perintahnya bukan apa? Bukan pengalamanmu. Saya tahu pengalamanmu lebih banyak. Saya tahu pengalamanmu lebih jago. Tapi percayai perintahnya. Sama seperti Simon dan kawan-kawan. Mereka mancing, mereka menjala ikan, bukan sehari 2 hari, bos. Mereka menjala ikan, itu udah bertahun-tahun, dan mungkin udah kredibel. Mungkin kalau mereka punya TikTok, mereka punya Instagram, kalau sekarang ada namanya pembasket sombong, mungkin mereka bisa bikin di username mereka, nelayan sombong. Paham maksud saya ya, Pak Bu, anak-anak muda di tempat ini? Jangan cuma ketawa, mikir. Percaya perintahnya, bukan pengalamanmu. Pengalamanmu memang oke. Tapi perintahnya lebih jauh di atas pengalamanmu. Perintahnya terkadang nggak masuk akal. Perintahnya terkadang menghancurkan pengalamanmu. Makanya satu hal yang saya mau sampaikan buat Bapak Ibu, anak-anak muda, teman-teman muda di tempat ini. Please, kalau Tuhan suruh A, jangan ditakar-takar lagi dengan pengalamanmu. Kalau Tuhan suruh A, jalankan A. Kalau Tuhan perintahkan A, jalankan A. Jangan kamu takar-takar lagi. Lihat Simon. Dia berpengalaman dalam memancing, dia berpengalaman dalam menjala ikan, tapi Simon memilih untuk taat daripada ketidaktaatan. Pak, Bu, anak-anak muda di tempat ini, taat itu susah. Taat itu nggak mudah. Apalagi dalam penarikan. Apalagi dalam proses sulit. Apalagi dalam proses yang kamu nggak mau, yang kamu nggak idamkan. Tapi percayalah, di balik proses ketaatan,
ada sesuatu hal yang Tuhan janjikan. Di balik proses ketaatan, ada sesuatu hal yang Tuhan mau sampaikan. Mungkin bukan untuk kamu jadi kaya, tapi setidaknya Tuhan mau bikin kamu lebih dari apa yang orang pikirkan di luar sana. Lebih dari apa yang orang bayangkan di luar sana. Lebih dari apa yang orang impikan tentang kamu di luar sana. Dan percayai perintahnya, bukan pengalamanmu. Pengalamanmu boleh oke, tetapi perintahnya jauh lebih oke. Makanya saya ulang sekali lagi dalam poin khotbah saya ini. Bagaimana kita bisa taat di dalam tarikan. Catat dalam setiap catatan Bapak Ibu, teman-teman muda di tempat ini. Bagaimana caranya kita bisa taat dalam proses penarikan. Yang pertama, dengarkan suaranya sekalipun kita lelah. Poin yang kedua, mundur lebih dalam meski apa? Tak masuk akal. Yang ketiga, percaya perintahnya bukan apa? Bukan pengalamanmu. Kiranya firman ini memberkati Bapak Ibu, teman-teman muda di Smart People Online Church. Agar ketika Tuhan tarik kita dalam setiap proses hidup kita, kita dapat mengerti apa yang Ia mau, apa yang Ia kehendaki. Dan kita berkata, ya, ya, ya. Makanya ada satu lagu, dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama. Juga apa? Juga Dia panggil nama. Oh giranglah. Oh giranglah. Oh giranglah. Tuhan Yesus pada saya. Oh giranglah. Tapi sebelum oh giranglah, ada ketaatan yang mesti kita jawab. Makanya di bait atau di course yang kedua dikatakan begini. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya. Kita ulang ya. Dengar Dia panggil nama saya. Dengar Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya. Juga Dia panggil namamu. Apa? Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Oh, giranglah. Oh, giranglah. Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh, giranglah. Artinya, kalau Tuhan panggil kamu, Tuhan mau ketaatan kamu. Kalau Tuhan suruh kamu, Tuhan mau ketaatan kamu. Kalau Tuhan perintahkan kamu, Tuhan mau ketaatan kamu. Jangan tunggu-tunggu dalam mengerjakan ketaatan. Karena pada sesungguhnya di balik ketaatan ada kegirangan. Di balik ketaatan ada sesuatu yang besar yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu dan kehidupanku. Terima kasih buat hari ini, Bapak Ibu teman-teman Smart People Online Church. Biarlah firman ini memberkati Bapak Ibu teman-teman semua, dimanapun Bapak Ibu teman-teman berada. Terimalah salam dari tempat ini. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita siapkan hati kita, kita ambil tempat duduk ternyaman kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, kami sangat mengucap syukur atas pertemuan hari ini. Kami sangat mengucap syukur atas ibadah ini. Kami sama-sama diingatkan, kami sama-sama disadarkan bahwasanya ketika Tuhan suruh kami, ketika Tuhan perintahkan kami, ketika Tuhan panggil kami, seharusnya jawaban kami adalah ya, ya, ya. Kami ajar kami untuk kami taat. Ajar kami untuk kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Meski tak masuk akal, meski tak masuk logika, tetapi bersama dengan Tuhan, kami mau belajar taat.
bersama dengan Tuhan, kami akan melewati hal-hal yang tidak masuk akal. Kami akan melewati hal-hal yang kami nggak pernah pikirkan sebelumnya. Karena ya kami yakin dan percaya Tuhanlah yang bersama dengan kami. Tuhanlah yang memimpin kami. Tuhanlah yang membimbing kami. Hamba-Mu telah berbicara pada bagian yang ketiga ini. Biarlah Roh Kudus-Mu yang bersama-sama dengan jemaat-Mu di Smart People Online Church. Biarlah firman hari ini tidak berlalu begitu saja, melainkan mendatangkan kebaikan bagi setiap kami, agar kami semakin mengerti apa yang Engkau kehendaki dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami agar kami mau taat dalam penarikan-Mu. Ajar kami dalam setiap ketaatan, dalam setiap proses yang Tuhan kehendaki. Hingga pada akhirnya hamba-Mu berdoa dari tempat ini. Tuhan berkati setiap jemaat-jemaat Tuhan, Smart People Online Church yang hadir pada hari ini. Tuhan yang berkati, Tuhan yang sayangi mereka, Tuhan yang lindungi, Tuhan yang pimpin mereka. Hingga pada akhirnya hamba-Mu menyelesaikan firman hari ini. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari setiap jemaat Smart People Online Church yang dikasihi Tuhan Yesus, sama-sama dengan bangga katakan, amin. Terima kasih teman-teman semua. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudari, bro and sis, teman-teman muda di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati.